Selamat bertemu kembali mahasiswa sekalian. Di pertemuan kali ini kita membahas tentang bagian yang mengirim informasi, mengirim gambar, juga suara dalam pemancar dan penerima televisi ya. Jadi istilah yang umum itu adalah gelombang elektromagnetik. Menjadi sebuah bagian penting dari pemancar dan penerima ya. Karena elektromagnetik ini tidak menggunakan kabel ya, tapi dia bisa mengirim informasi dari pemancar ke penerima. Ini menjadi sebuah hal yang menarik untuk dipelajari, karena bagaimana bisa informasi itu bergerak atau terkirim dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ini menurut saya bagian dari fenomena alam ya. Jadi ada fenomena alam yang luar biasa yang saya kira masih perlu untuk dikembangkan lagi, perlu dieksplor lagi. Dan ini karunia Tuhan sehingga kita mesti mengembangkan ilmu pengetahuan ya agar bisa mensyukuri dari karunia Tuhan ini. Baik, kita coba bahas elektromagnetik ini ya. Jadi sesuatu yang menurut saya ini karunia Tuhan ya. Perlu kita sekalian ya, mahasiswa sekalian untuk mempelajarinya. Karunia Tuhan itu perlu disyukuri ya. Nah, untuk mensyukurinya kita pelajari dulu ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini kita mulai dari sinyal video komposit pada televisi ya. Jadi sinyal video komposit berupa modulasi AM terhadap sinyal pembawa gambar ya, atau FP, dan sinyal audio modulasi FM terhadap sinyal pembawa suara. Nah, jadi pembawa gambar dan pembawa suara ini dikirim bersamaan oleh pemancar televisi ya, walaupun mempunyai modulasi yang berbeda. Yang satu untuk gambar itu AM, untuk suara itu FM ya. Jadi dua modulasi ini dikirim dalam waktu yang bersamaan, karena saat kita nonton TV itu ada gambar dan ada suara ya. Jangan sampai gambarnya sudah menyampaikan informasi tapi suaranya belum muncul ya, ini enggak boleh. Jadi saat gambar itu memberikan gerak suara harus menyertai gitu. Nah, ini ternyata enggak mudah ya, karena mereka dikirim dalam bentuk yang berbeda. Yang satu yang gambar itu bentuk atau modulasi AM ya, yang suara itu modulasi FM. Ini dua bentuk yang berbeda ya. Dua bentuk yang berbeda dikirim yang bersamaan dan harus sinkron ya, karena suara mengisi gambar. Nah, ini yang coba kita pelajari ya, bagaimana gelombang elektromagnetik itu bisa terkirim, lalu bagaimana bentuk AM atau amplitude modulation dan FM atau frekuensi modulation itu terbentuk ya. Bagaimana sih bentuk dari modulasi AM dan FM ini? Karena dari dua bentuk modulasi yang berbeda itu disisipkan gambar pada modulasi AM dan disisipkan suara pada modulasi FM, dan keduanya harus sinkron satu dengan yang lain. Kemudian spektrum dari dua modulasi tersebut nggak boleh lebih dari 7 MHz. Jadi lebar
frekuensinya itu nggak boleh lebih dari 7 MHz, karena begitu lebih ya maka mungkin suaranya ada, gambarnya tidak ada, atau gambarnya bagus, suaranya hilang ya. Jadi 7 MHz ini mencakup kedua informasi, yaitu gambar dan suara. Nah, ini bisa jadi sebuah pemancar mengirim gambar yang tidak bersuara, bisa jadi mengirim suara tidak bergambar ya. Jadi 7 MHz ini sebuah ketetapan. Karena di televisi penerima bandwidthnya cuma 7 MHz. Lebih dari ini ya sudah, kena gambarnya saja, suaranya tidak ada, atau kena suaranya saja, gambarnya tidak ada. Jadi gambar dan suara ini harus dikirim bersamaan dengan bandwidth 7 MHz, sehingga televisi yang sudah di standar bandwidthnya 7 MHz agar mampu menangkap kedua informasi ini, yaitu gambar dan suara. Nah, ini hal yang mungkin kita tidak tahu ya, kita kan cuma nonton aja, bagus. Tapi tidak mudah itu mancar televisi itu, karena ada aturan-aturan yang perlu diikuti ya. Contohnya ini ngirim informasi gambar dan suara, lebarnya nggak boleh dari 7 MHz ya. Kalau lebih dari 7 MHz nanti gambarnya kena, suaranya lepas, atau gambarnya kena, gambarnya lepas. Jadi dua-duanya harus kena semua sehingga bisa muncul di layar. Nah, ini sinyal video ya yang dipancarkan di televisi, pemancar televisi, dan diterima oleh penerima televisi. Ini harus punya bandwidth 7 MHz. Baik, kita lanjutkan materinya. Oh ya, di sini yang AM ini yang gambar ya. Gambar ini AM. Amplitude modulation itu yang gambar. Kemudian yang kiri ini yang FM. Ya. Yang suara ini FM. Jadi ini dua bentuk modulasi yang berbeda dan dikirim bersamaan, dan lebarnya nggak boleh lebih dari 7 MHz. Baik, kita lanjutkan. Nah, apakah gelombang elektromagnetik itu? Ini yang sedang kita bahas. Elektromagnetik ya. Jadi clue-nya adalah gelombang elektromagnetik terbentuk ketika sebuah medan listrik berpasangan dengan medan magnet ya. Ya, ini menjadi sebuah fenomena alam ya. Saya mulai dari gambar ini ya. Ini yang mungkin kita sudah pernah atau sering melihat ya. Ini bel sekolah ini. Dan ini waktu kita SD eksperimen ini ya. Jadi ada kumparan, kemudian ini biasanya dikasih logam, paku biasanya. Lalu diberi tegangan DC, ini baterai. Biasanya kita pakai baterai. Nah, begitu tegangan DC dihubungkan ke kumparan, ini ternyata membuat magnet, ya, menjadi magnet. Ya, yang mana akan menarik ini loh, logam di bawahnya ini narik. Jadi bentuk U ini, bentuk U ya. Ini U apa N aja lebih. Nah, ini menjadi magnet, nah menarik logam. Begitu ditarik, ujung logam ini akan memukul bel. Nah, saat dia ditarik ini melepas tegangan. Jadi dia hanya memukul sekali. Nah, begitu lepas tegangan, magnetnya hilang, maka tarikan magnet akan dilepas dan pukulan ke bel berhenti. Namun saat magnet sudah nggak berfungsi lagi dan dia kembali ke titik awal, aliran
aliran arus DC-nya mengalir lagi, ya. Magnetnya muncul lagi dan memukul lagi, dan demikian seterusnya, akhirnya terjadi bel sekolah yang berdering, ya. Jadi itu sebenarnya nyambung putusnya aliran listrik DC ini, ya. Aliran arus DC ini. Jadi nyambung putusnya itu yang akhirnya membuat suara berdering. Namun poinnya itu tidak berderingnya itu sebenarnya. Poinnya itu di sini adalah ada elektro, ya, ada arus listrik, ada arus baterai, lalu ternyata dia membentuk atau menghasilkan magnet. Poinnya di situ, ya. Jadi ada aliran arus elektro berarti elektron, ya. Ada aliran elektron, kumparannya akhirnya atau kumparannya bermagnet. Jadi ada aliran elektron menimbulkan magnet. Poinnya di situ. Kalau implementasinya di bel sekolah itu aplikasinya, tapi poin pembelajarannya, ya, ilmu pengetahuannya di sini, ya. Ada aliran elektron lalu muncul magnet. Jadilah implementasi, contoh implementasinya bel sekolah, ya. Nah, di sisi lain, ya, di sisi lain, ini gambar yang sebelah. Ini juga sudah kita uji coba, ya, sebenarnya waktu kalau enggak SD SMP ini kayaknya. Kalau yang kiri ini SD, ya, tapi yang kanan ini mungkin SMP atau mungkin sama-sama SD, tapi nggak tahu ini. Nah, ini kumparan, ya, kumparan diberi magnet, ya. Didekatkan magnetnya ini didekatkan di kumparan. Ternyata kumparan ini bertegangan, ya. Nah, ini eksperimen yang kedua, ya, misalnya. Jadi intinya poinnya atau ilmu pengetahuannya adalah magnet itu bisa menimbulkan tegangan, ya. Sumber atau pemicunya kan magnet. Magnet menimbulkan tegangan atau magnet menimbulkan elektro, ya. Jadi magnet itu bisa menimbulkan elektron, menimbulkan elektro, ya, menimbulkan listrik. Aliran elektron itu aliran arus listrik. Indikatornya galvanometer. Ini keseimbangan arus. Bila ada perbedaan arus, jarumnya bergerak. Nah, ini. Bila ada elektron yang mengalir, jarumnya bergerak. Nah, dari dua eksperimen ini, saya kira kita sudah tahu waktu kita SD. Anggap aja ke SD, ya. Ya, ada elektron membangkitkan magnet. Nah, kalau yang di sini ada magnet membangkitkan elektron. Kesimpulannya keduanya itu saling membangkitkan. Elektron bisa membangkitkan magnet dan magnet bisa membangkitkan elektron. Poinnya di situ. Jadi antara magnet dan elektron dan magnet itu bisa saling membangkitkan. Elektron membangkitkan magnet, magnet juga membangkitkan elektron, yang akhirnya terus menerus itu terjadi terjadi gelombang, akhirnya gelombang elektromagnetik, ya. Kalau ini dari pemancar, ya, coba ini saya tampilkan materi selanjutnya nih. Lalu gelombang elektromagnetik itu apa sih gitu? Nah, ini menurut teori Maxwell, yang disebut dengan gelombang elektromagnetik adalah perambatan dari medan listrik, ya, medan listrik dan medan magnet secara bersamaan ke segala arah, yang satu sama lain saling tegak lurus secara periodik. Kalau periodik itu berarti ada unsur frekuensi di sana. Medan magnet dan medan listrik tersebut saling tegak lurus. Nah, ini, ya. Kalau digunakan kaidah, ya, ada magnet, ada listrik. Jadi magnet itu bisa menimbulkan listrik, listrik juga bisa menimbulkan magnet, sehingga satu dengan yang lain itu saling membangkitkan. Nah, kalau ini terjadi, ya, maka akhirnya terjadi sebuah gelombang elektromagnetik. Maka disebut elektromagnetik karena elektro membangkitkan magnet, magnet membangkitkan elektro, elektro membangkitkan magnet,
magnet membangkitkan elektro. Nah, akhirnya memancar ini ya. Ya. Jadi magnet membangkitkan elektro, elektro membangkitkan magnet, dan ini akhirnya bergerak ya. Memancar. Ya, berjalan. Ya, sehingga terjadilah sebuah pemancar radio, sehingga terjadilah pemancar televisi, jadilah sebuah pemancar informasi yang lain melalui gelombang elektromagnetik. Nah, ini ya, jadi pantesan mereka atau elektromagnetik, elektro membangkitkan magnet, magnet membangkitkan elektro, membangkitkan elektro, elektro membangkitkan magnet, magnet membangkitkan elektro, ini akhirnya berjalan ini terus bergerak. Nah, jadilah sebuah pemancar, dari pemancar ke penerima, dari pemancar ke penerima, akhirnya itu yang terjadi. Paham ya kira-kira? Ya, ini dimulai dari pemahaman yang tadi saya tunjukkan, bel sekolah sama magnet yang menimbulkan elektro tadi itu, mereka saling membangkitkan ya. Elektro bisa membangkitkan magnet, magnet bisa membangkitkan elektro. Kalau keduanya di satu, elektromagnetik, ya jadilah sebuah gelombang elektromagnetik yang satu dengan yang lain saling membangkitkan, mancar, bergerak ya istilahnya. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, sifat gelombang elektromagnetiknya, perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi pada saat yang bersamaan. Makanya tegak lurus itu karena magnet, karena listrik membangkitkan magnet, lalu saat jadi magnet membangkitkan listrik lagi. Ini terjadi pada saat yang bersamaan. Lalu berikutnya, gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. Jadi seperti tadi kita singgung elektromagnetik ya, gabungan ya. Elektro membangkitkan magnet, magnet membangkitkan elektro, akhirnya merambat. Dan merambat ini bisa melalui ruang hampa. Ya, kalau ruang hampa bisa, otomatis udara juga bisa ya. Berikutnya, besar medan listrik berbanding lurus dengan besar medan magnet. Nah, ternyata medan listrik dan medan magnet itu berbanding lurus. Jadi penyebab misalkan medan listrik menimbulkan medan magnet, ini dengan energi yang sama. Kemudian arah medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus, dan arah keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Nah, ini akhirnya merambat ya, merambat, atau istilahnya memancar ya, mancar. Nah, ini menurut saya ini fenomena alam ya, yang mesti kita explore, yang mesti kita pelajari, dan sudah menjadi rahasia umum sekarang, sudah pakai radio semua, wireless semua sekarang ya. Nah, itu menjadi bagian dari fenomena alam yang mesti kita pelajari dan kita kembangkan. Berikutnya, dari sifat di atas dapat disimpulkan bahwa gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Karena termasuk gelombang transversal, maka dapat mengalami polarisasi ya, yaitu peristiwa pemantulan, mungkin bisa mantul ya, atau refleksi. Ini biasanya kalau radio itu misalkan ada anten, di belakang anten itu ada bentuk parabola misalnya, itu pantulan ya, memantul ke satu titik di ujung anten ya, ada refleksi ya. Ada juga pembiasan, refraksi. Refraksi itu misalkan ada sebuah area bandara ya, di mana ada pemancar televisi, saat pesawat lewat, maka gelombang itu bisa mengalami pembiasan ya, refraksi
atau efek Doppler, pecah atau rusak atau membelah ya, membelah. Nah, saat itu terjadi efek Doppler namanya, sehingga suaranya atau gambarnya jadi tidak sinkron. Nah, saat pesawatnya sudah lewat, gambarnya normal lagi ya, karena kembali ke semula. Lalu interferensi gelombang satu dengan gelombang yang lain bisa saling mempengaruhi ya. Nah, ini ada konsep positif sebenarnya interferensi itu. Jadi misalkan pemancar ya, jadi pemancar frekuensi pembawa itu dijadikan satu, ini sebenarnya bagian dari interferensi sebenarnya. Nah, jadi pemancar membawa informasi, ini sudah sebenarnya bagian dari interferensi, tapi apa-apa ya, positif aja itu. Lalu pelenturan, difraksi ya, jadi kayak apa ya, sebuah gelombang itu memang merambat kemana-mana, mantul kemana-mana ya, mungkin terinterferensi satu dengan yang lain ya, ini menjadi sebuah konsep dari gelombang transversal. Baik, kita lanjutkan. Gelombang elektromagnetik televisi. Gelombang TV adalah gelombang elektromagnetik yang sangat kompleks. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa gelombang TV mengandung informasi tidak hanya suara, tapi juga informasi dalam bentuk gambar ya. Oleh karena itu, gelombang TV terdiri atas satu, gelombang blanking yang berfungsi menghapus berkas elektron pada saat retrace dan proses scanning sebuah gambar. Jadi blanking itu gini, saat ditampilkan itu harus mengalami blanking ya, gelap dulu. Karena kalau tampilan gambar itu terus menerus, maka akan terjadi apa yang disebut atau apa yang terjadi pada lampu neon. Lampu neon itu elektronnya nembak ke fosfor secara terus menerus dan akhirnya berpendar, bersinar. Ya, ini untuk televisi nggak boleh ya. Jadi tembakannya harus dihentikan dulu supaya dia sempat gelap. Nah, pada saat itulah istilahnya blanking. Nah, itu diperlukan agar televisi tidak menyala seperti lampu, karena ada informasi gambar di sana. Maka nyalanya harus dimatikan, dihidupkan, dimatikan, dihidupkan. Nah, saat dihidupkan itu proses scanning ya. Lalu mereka bersinar. Nah, bersinar itu nggak boleh bersinar terus, karena akan jadi lampu. Maka harus dimatikan. Nah, ini namanya blanking. Jadi antara blanking dan scanning itu terus-menerus dilakukan pada televisi. Kemudian yang kedua, gelombang sinkronisasi vertikal dan horizontal yang berfungsi mensinkronkan proses scanning dalam arah vertikal dan horizontal. Ini juga penting karena gambar itu harus dalam format panjang lebar ya, atau horizontal vertikal, sehingga membentuk sebuah gambar dua dimensi. Kemudian yang nggak kalah penting ini, gelombang AM yang berfungsi membawa informasi gambar dan gelombang FM yang berfungsi membawa suara. Nah, ini jadi dari penjelasan tadi betapa kompleksnya informasi gambar pada televisi. Nah, dan itu semua dilakukan melalui dua model modulasi yang berbeda, yaitu AM dan FM. Nah, ini yang coba kita bahas ya. Bagian kedua kita bahas AM dan FM. Jadi ini penjelasannya. Jadi sinyal suara dikirim dalam bentuk modulasi FM, gambar dalam bentuk modulasi AM. Oleh karena itu, suara yang dibawa oleh gelombang TV cenderung lebih tahan terhadap gangguan kelistrikan alam karena pakai FM, sedangkan gambar lebih mudah terganggu karena pakai AM ya. Jadi seperti tadi ada area pesawat terbang, misalkan saat pesawat lewat mungkin suaranya ada tapi gambarnya mengalami diffraksi, mengalami efek Doppler, membelah, gambarnya nggak kelihatan. Pesawatnya lewat, gambarnya utuh lagi. Itu salah satu efeknya ya.
Lalu di samping itu karena gelombang TV mengandung gelombang FM, maka agar siaran TV dapat terima di tempat-tempat yang jauh, biasanya diperlukan pesawat pemancar ulang atau relay di sekitar tempat-tempat tersebut. Karena FM itu line of sight, jadi lurus. Begitu pindah ke arah lain ya harus pakai relay, dipancar ulang ya. Sedemikian hingga mampu menjangkau tempat yang jauh. Yang kemudian dan lebih dari itu, untuk memperoleh penerbangan siaran yang sangat baik, biasanya dibantu oleh satelit buatan yang dapat menangkap dan memancarkan ulang siaran televisi. Nah, ini untuk agar bisa menjangkau wilayah yang dibalik ya, lebih jauh lagi, mungkin di sisi dunia yang lain ya, di sisi lain dari dunia, karena dunia itu ada sisi yang tidak terjangkau, yaitu dipantulkan atau direlekan. Kalau pakai pesawat kalau pakai antena relay mungkin tidak mampu menjangkau karena lewat laut atau kepulauan yang sangat luas, maka dipancarkan ulang lewat satelit. Nah, itu ya. Berikutnya, nah ini amplitude modulation. Modulasi amplitude adalah salah satu cara memodifikasi perubahan sinyal sehingga memungkinkan untuk membawa dan mentransmisikan informasi ke tempat tujuan. Amplitude dari sinyal pembawa atau carrier berubah-ubah menurut besarnya amplitude dari sinyal informasi. Jadi misalkan ini frekuensi pembawa ya. Lalu di sini informasi informasi yang mau dikirim saat dimodulasi, maka amplitude pengirimnya ini, amplitude pembawa ini akan berubah bentuk sesuai dengan informasi. Nah, ini coba saya buat atau saya tampilkan ya. Saya tampilkan aplikasi sederhana ya. Nah, ini yang mungkin bisa memberi gambaran AM ya. Ini sebuah rangkaian, anggap aja ini sebuah rangkaian yang input ya. Ini input, ini out, ini pemancar ya. Jadi ini ada frekuensi pemancar. Anda lihat ini frekuensi pemancarnya masih utuh, amplitudenya belum berubah ya. Kemudian ini ada informasi bagian bawah ya. Jadi ini kalau dihidupkan ini ada on air ya, maka terjadi proses pencampuran antara frekuensi pembawa dan frekuensi informasi, sehingga kalau ini saklar untuk penghubung antara sinyal informasi dan pemancar yang kita hubungkan ya. Nah, ini misalkan ini merupakan pencampuran antara frekuensi pembawa dan frekuensi informasi dan jadilah sebuah AM ya. Jadi di sini Anda lihat amplitudenya berubah-ubah sesuai informasi. Nah, coba saya ulang lagi ya. Ini tanpa informasi, amplitudenya pembawa, amplitude pemancar masih utuh. Begitu saya beri informasi ini dari sisi yang lain ya. Ini informasi saya masukkan. Nah, Anda lihat di sini amplitudenya berubah-ubah. Nah, ini adalah salah satu konsep dari amplitude modulasi ya. Ini frekuensi pembawanya masih utuh. Sekarang kalau saya campur dengan informasinya, ini Anda lihat amplitudenya berubah-ubah. Ini adalah amplitude modulasi. Nah, sekarang kalau kita lanjutkan materinya. Nah, ini amplitude modulasi sudah kita pelajari. Nah, sekarang frekuensi modulasi ya. Kalau frekuensi modulasi itu tentunya berbeda. Jadi kalau frekuensi modulasi yang dirubah adalah frekuensinya.
yaitu FM adalah sinyal informasi yang mengubah frekuensi sinyal pembawa. Besar frekuensi sinyal pembawa berbanding lurus dengan amplitudo sinyal informasi, ya. Frekuensi gelombang pembawa berubah seiring dengan perubahan sinyal informasi dan gelombang pembawa relatif tetap, ya. Jadi di sini ada gambar lagi, ini frekuensi carrier atau pembawa. Lalu di sini ada informasi, maka output untuk FM adalah frekuensinya berubah-ubah. Ya, jadi misalkan ini saat positif frekuensinya naik, ya. Lalu saat negatif frekuensinya rendah. Indikatornya adalah frekuensi naik, frekuensinya naik itu gelombangnya merapat. Kalau frekuensi rendah gelombangnya merenggang. Jadi di sini merapat merenggang ini adalah bentuk dari modulasi frekuensi atau frekuensi modulasi atau perubahan terjadi pada frekuensi. Nah, coba ini saya tampilkan rangkaian sederhananya. Nah, ini kalau Anda lihat, ya, ini rangkaian FM modulasi, ya. Kita fokus ke outputnya ini aja. Anda lihat di sini, ini ada frekuensi yang merapat, ini merenggang, ya. Nah, ini merapat, kemudian merenggang, ya. Ini merapat, ini merenggang. Jadi memang frekuensi modulasi itu yang dirubah adalah frekuensinya, kadang tinggi kadang rendah sesuai dengan sesuai dengan informasi yang mau dikirimkan. Nah, dari sini harapan saya kita jadi bisa memahami, ya, pemancar penerima televisi itu ada AM dan FM, ya. Dan kita sudah tahu bagaimana konsep modulasi AM dan bagaimana konsep modulasi FM, ya. Sedemikian hingga kalau AM itu amplitudo pemancarnya itu berubah-ubah sesuai informasi gambar, tapi kalau FM frekuensinya pemancarnya berubah-ubah sesuai informasi suara. Nah, baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kita akhiri dan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di materi yang berbeda, ya. Baik, sekian, jaga kesehatan, ya. Sekian dan terima kasih.